Udah sih kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya ada sebenarnya penjelasannya sampai situ. Ada yang mau ditanya atau nanya aja nggak apa-apa. Gak usah merasa pertanyaan aku bodoh atau enggak ya. Gini ya, saya sebenarnya jadi saya itu adalah dulu sebelum jadi penyuluh narkoba adalah penyuluh kesehatan masyarakat di puskesmas ya. Salah satu program yang saya jalani adalah kawasan tanpa rokok. Salah satunya juga saya ada di konseling berhenti merokok gitu ya. Dan memang kalau berhubungan dengan perokok adalah hal yang sangat sulit ya. Untuk merubah perilaku orang yang merokok itu adalah paling sulit ya. Dan mau diomongin apa juga kayak nggak ngerap gitu ya, karena tadi efek kecanduan tadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya kalau menurut saya ya, yang udah ada di di lapangan gitu ya. Kalau kita tak ngereng gitu ya, maksudnya nyampe nggak baik, misalnya kita marah-marah, jadi ribut juga gitu ya kitanya dan pusing gitu ya. Makanya kalau saya menghadapi perokok biasanya nggak menyerang gitu ya, karena seseorang itu nggak suka kalau diserang dan nggak suka diceramahi. Benar kita sih sebenarnya kita tuh nggak suka diceramahi. Sebenarnya perokok juga tahu kok, dia tuh udah tahu sebelumnya rokoknya bahaya gitu ya, membahayakan orang lain. Makanya pas diceramah itu agak jadi nggak suka gitu ya. Biasanya kita mengakhirnya baik-baik aja gitu. Jangan jadi nyerang. Kalau kita nyerang, dia suka nyerang balik gitu ya. Jadi praktek loh akhirnya gitu ya. Nah biasanya kalau saya gitu ya, kalau merokok itu ngingetinnya bukan pas dia merokok sebenarnya. Jadi pas ngobrol-ngobrol biasa aja, pas ngobrol kayak gini gitu ya. Jadi yang digugah adalah hatinya dia, emosinya dia gitu. Jadi bukan ngobrol kita kasih tahu, tapi kayak ngobrol lebih ke kira-kira menurut kamu gimana ya, misalnya kalau merokok, misalnya efek kedepannya kayak gimana, misalnya mau nggak ya sakit-sakitan terus gitu. Jadi lebih ke emosi dia dan ngingetinnya emang nggak bisa sekali dua kali, emang manja gitu. Dan nggak bisa udah kita ingetin dia bakalan berubah, itu nggak bisa. Karena seseorang itu berubah itu dari dirinya sendiri. Kita mah cuma bisa jadi perantara doang, gitu ya. Jadi makanya tak ada yang bilang aku nggak bisa merubah dia kok. Kayaknya susah ya. Seseorang itu berubah dari dirinya sendiri. Kita cuma bisa jadi perantara doang, gitu ya. Jadi memang kalau mengingatkan perokok usahain nggak usah dikten aja. Karena mereka juga udah tahu gitu ya. Tapi biasanya lebih ke ngobrol gitu. Dan kalau saya ada di ilmu prokes ya, promosi kesehatan, ada teori perubahan perilaku. Merubah perilaku seseorang itu waktu yang paling singkat yang dibutuhkan itu 6 bulan gitu. Jadi nggak mungkin kita ngasih tahu sekarang besok dia berubah. Untuk merubah perilaku seseorang itu minimal kita butuh waktu 6 bulan gitu. Dan jadi kalau ada penyuluh gitu ya, penyuluh itu kerjanya kayak nggak kelihatan efeknya, karena yang seperti itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau buat ngingetin orang nggak apa-apa. Mungkin pas kita ngingetin 1-2 kali kenanya nanti pas diingetin ke 10 kali. Jadi kayak gitu ya. Jadi memang berhubungan dengan perokok itu butuh kesabaran gitu ya. Jadi jangan pengerek-ngerek aja, karena saya juga sama juga banyak temennya yang merokok gitu ya. Dan kalaupun kita nggak
ya. Karena rokok itu sebenarnya bahaya ke second hand smoker sama third hand smoker ya. Kalau second hand itu kayak ini ngerokok, saya enggak, saya ada berikutnya saya second hand kan, jadi perokok pasif. Kalau third hand itu dia ngerokok, nempel ke baju dia, terus nanti ketemu sama adik-adik dia yang gendong, terus bisa baju itu third hand, dan itu sama masih ada efek rokok. Makanya kenapa kalau yang merokok gak boleh deket-deket sama anak-anak dan harus mandi sebelum ketemu anak-anak, karena rokok itu nempel semua badannya ya. Bahayanya ya. Langsung ini karena pekat banget ya. Kalau vape mungkin gak terlalu kecium ya, tapi dia juga sama kok nempel juga di baju gitu ya, jadi bahaya juga. Makanya mungkin nanti kalian akan menjadi ibu ya, menjadi bapak gitu ya. Kalau misalnya masih bisa milih cowok yang tidak merokok, sebaiknya cowok yang tidak merokok ya. Karena efeknya apa? Efeknya kebalik juga. Biasanya kalau yang merokok, bayinya itu sering sakit atau dia susah untuk naik berat badan. Jadi kalau saya tanya, nggak tanya sih. Jadi biasanya di posyandu, saya juga pernah di posyandu ya. Kalau si bayi susah naik berat badan, atau si bayinya bapil wae gitu ya, sebenarnya anak-anak sering bapil. Tapi kalau sering banget itu kenapa gitu ya? Biasanya saya juga ada yang merokok di rumah dan jawabannya sama. Jadi mungkin dipikirkan kembali kalau bapak gitu ya, kalau sayang sama anak dan istrinya sebaiknya berhenti merokok ya. Dan kalau sebetulnya stunting, salah satunya adalah merokok ya gitu. Jadi kalau adik-adik di sini tidak merokok, cewek-cewek, usahakan dari sekarang juga tidak bisa masak rokok ya adik-adik, karena asap rokok juga memang di tubuh tuh apa sih awet gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ingin melahirkan anak-anak yang sehat gitu ya, memang dimulai dari ini ya, dari sekarang gitu ya. Jangan ada masih jauh misalnya nikah sama hamil, jangan salah ya kalau kita mau melahirkan anak yang sehat-sehat sebenarnya dari kita remaja ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Izin bertanya, kan banyak sekali ya kayak tadi si Kowe itu menggunakan remaja. Nah, pastinya juga ada dasar hukum daripada si kejadian tersebut. Nah, bagaimana sistem hukum dari penyalahgunaan narkotika pada usia remaja atau usia muda? Nah, iya saya lupa. Jadi kalau ada tentang narkotika, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Jadi semua aspek hukumnya ada di situ, ya. Nah, tapi beda lagi dengan urusan psikotropika. Dia punya undang-undangnya sendiri, ada undang-undang psikotropikanya juga. Kemudian kalau berhubungan dengan rokok, dengan minuman alkohol, dia ada
polisi itu ketemu sama kalian dan adik kalian, itu bisa kalian yang kena gitu ya. Jadi nanti kalian yang ditangkap gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus narkoba, ada barang buktinya, jangan dipegang, jangan diapain, jangan dipindahin. Langsung telepon pihak yang berwajib ya, pihak yang berwenang. Soalnya kalau kalian nggak tahu apa-apa tapi pindahin, itu bisa pas ketahuan gitu ya, kalian megang itu bisa jadi kena juga, kena hukuman juga gitu ya. Nah, oh iya, tadi kan ngerokok ya. Kalau narkoba ada-ada, kalau urusan dengan narkoba dan kalian pengen ngelaporin atau misalnya ada di teman saya juga, jangan suka menggerebek sendiri ya. Jangan sok jago kalau di narkoba ya. Karena kalau udah narkoba mah takutnya ada orang-orang lain di belakang dia, kayak pengedarnya gitu ya, kayak bandarnya. Kalau narkoba mah serem lah itu orang-orang di belakangnya ya. Jadi jangan sampai kalian pengen nolongin teman kalian tapi nyawa kalian yang terancam. Jadi kalau ada kasus narkoba jangan sok jago, tapi langsung lapor ke orang yang berwenang ya, misalnya BNN atau kepolisian, atau kalau kasusnya di apa sih, di lingkungan kampus, bisa lapor dulu sih dosennya gitu ya. Jadi jangan sendirian pokoknya ya. Kalau sendirian takutnya nyawa kalian yang terancam, atau nyawa kalian yang terancam takutnya tadi malah berantem sama temennya ya. Dan jangan takut lapor ke BNN, karena kalau misalnya kalian membuat laporan, si pelapornya itu identitasnya akan dilindungi ya, dan akan dilindungi pokoknya sama BNN. Nggak akan ada bocor sama sekali, misalnya saya tahu ini dari si B itu enggak ya. Jadi sifat-sifatnya sangat-sangat rahasia gitu ya. Jadi kalau misalnya urusan dengan BNN, kalau bisa itu langsung bisa dengan narkoba, kalau bisa itu langsung lapor, jangan ditangani sendiri ya, takutnya ada apa-apa sama kalian ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kirana Nurul dari program studi pendidikan Islam. Ibu izin bertanya, kan sabu ganja, ekstasi dan lain-lain itu termasuknya tidak politik atau penyalahgunaan sebenarnya. Berarti kan kalau ada penyalahgunaan, pembenaran digunakan. Jadi sebenarnya apa sih pembenaran si sabu ganja, ekstasi dan lain ini? Terus apakah ada juga? Apakah ada awal mula atau sejarah munculnya kenapa ada penyalahgunaan sabu ganja dan lain? Terima kasih. Ya, tadi kenapa penyalahgunaan ya? Karena memang digunakannya untuk apa? Tadi saya sudah bilang, kalau golongan satu buat digunakan, tapi hanya untuk kepentingan riset atau penelitian. Jadi untuk ilmu pengetahuan aja. Dan itu yang digunakan dengan benar. Cara menggunakannya adalah dengan dikonsumsi, gitu ya. Jadi boleh ada ya sabu dan ganja, tapi memang penggunaannya untuk teknologi aja ya, impact istilahnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Jadi kalau di luar itu berarti dia sudah menyalahgunakan. Bahkan kan golongan satu mas sama kesehatan aja nggak boleh, gitu ya. Terus tadi ada kan sejarahnya kenapa bisa disalahgunakan? Sebenarnya ada sejarahnya. Kalau teman-teman searching ada perang candu, ya. Perang candu kalau nggak salah itu waktu di Cina, ya. Kalau kalian searching kenapa namanya candu, itu adalah berasal dari tanaman namanya Papaver somniferum, ya. Jadi kalau misalnya pas mereka perang, kan kalau peperangan itu selain ada perang candu itu ada peperangan lainnya, kan suka kesakitan kena tembakan, kena apa ya. Nah kalau kena narkoba itu bisa ngilangin sakitnya, jadi nggak terasa kena tembakan, kena apa ya. Terus waktu diproses dibedah atau apa, karena pakai narkoba. Nah jadi si tentara itu lama-kelamaan kayak pengen lagi, karena tadi yang ngerasain apa-apa, mau ditembak berdarah gitu ya, mau ada luka apa nggak merasa. Nah lama-kelamaan si tentaranya itu kecanduan, jadi efeknya ketergantungan gitu, dan jadi dampaknya jadi besar. Makanya pas awalnya boleh digunakan waktu peperangan jadi nggak boleh
gitu karena si efeknya tadi sebenarnya dari perang juga sih gitu ya. Sebenarnya kalau masalah narkoba banyak banget jenisnya ya, hampir ratusan ribu lah pokoknya. Ini mah saya cuma cerita jenis-jenis narkoba yang memang sering disalahgunakan orang aja gitu ya. Dan beda-beda tadi kalau misalnya candu itu dari tanaman ya, bapak tersebut. Kalau ganja sering dengar kanabis ya, kalau ganja dari kanabis ya, kalau kokain itu dari daun koka gitu kan. Kalau sabu itu dari kalau sabu itu sebenarnya dia dari zat-zat kimia ya yang dicampur-campur gitu ya. Nah itu tuh banyak banget sebenarnya gitu ya kalau dari narkoba itu. Tapi asal mulanya memang dari perang candu gitu ya, boleh di ini. Dan si perang candu juga narkoba itu bisa digunakan sebagai salah satu salah satu senjata perang. Jadi misalnya gini ya, si A dan si B berperang. Si A tuh punya narkoba, kasih aja terus si B narkoba ya. Jadi kan si tentaranya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah makanya kalau sekarang mah perang teh gak cuma tembakan doang. Perang untuk menghancurkan suatu negara mah hancurin aja generasi mudanya. Karena kalau generasi mudanya hancur, gak ada penerus ya udah otomatis negaranya hancur. Makanya kenapa sasaran dari narkoba itu adalah remaja. Karena remaja itu generasi penerus bangsa dan dia memanfaatkan psikologis remaja yang masih terombang-ambing ya, yang belum punya pendirian, yang masih bisa dibawa ke sana sini. Atau seumuran kalian juga ya masih ada yang suka labil gitu ya. Makanya orang-orang yang labil itu adalah sasaran untuknya penyalahguna pengedar narkoba. Karena yang punya ketahanan diri mah punya apa lain juga nggak akan kena gitu ya. Maksudnya ini pengalaman pribadi gitu ya. Saya punya teman ngerokok, saya punya teman suka mabuk gitu ya. Tapi karena saya punya prinsip gitu ya, nggak mau merokok dan nggak mau mabuk gitu ya. Jadi walaupun masih berteman sama mereka, saya tidak terbawa gitu ya. Intinya adalah ketahanan diri masing-masing gitu ya. Gak cuma narkoba sih ya, dosa-dosa yang lainnya juga sebenarnya ketahanan diri ya gitu ya. Ada lagi yang masih penasaran gitu mengenai narkoba? Ada lagi yang terpikirkan? Boleh? Terima kasih yang pertama kali saya mau bertanya Bu, lebih bahaya mana sih antara rusaknya mental dengan narkotika ini? Terus yang menjadi penyebab, kan pasti selalu ada penyebabnya ya dari kedua hal tersebut. Nah, kira-kira pencegahan yang harus lebih kita fokuskan itu ke yang mana gitu? Apakah ke yang mental tadi, ataukah ke yang narkotika ini, atau memang dua-duanya harus saling berbarengan seperti itu? Kasih. Ya. Lagi usul ya kesehatan mental. Sebenarnya si narkoba dan kesehatan mental ini bisa saling apa ya? Bisa saling berhubungan juga. Biasanya orang yang gangguan mental kalau misalnya ngerasain depresi ya atau ngerasain kesepian gitu berpikir untuk melakukan kesenangannya lewat si narkoba. Jadi memang dua-duanya harus menjadi perhatian gitu ya. Gak bisa kayaknya mentalnya dulu gitu ya baru narkobanya, atau narkobanya dulu baru mentalnya. Tapi ini bisa dilakukan dengan beriringan gitu ya, dengan menjaga mentalnya juga gitu ya. Karena gini, bukan hubungan sebab akibat. Maksudnya gara-gara dia gangguan mental jadi pakai narkoba, bukan sebab akibatnya. Bisa aja dia awalnya pakai narkoba jadi gangguan mental. Jadi kan gak ada yang tahu sebenarnya ini beriringan gitu ya. Bisa aja dia yang gangguan mental jadi pakai narkoba, atau yang awalnya biasa aja gitu ya, baik-baik aja pakai narkoba jadi gangguan mental gitu ya. Jadi dua-duanya memang harus diperhatikan ya. Apalagi sekarang lagi aware banget ya semua orang tentang mental health ya, atau kesehatan mental gitu ya. Dan memang ya, jadi sebenarnya kita harus peka ya, selalu saya bilang kita peka ke sekitar kita gitu ya.
Jadi kalau bisa kita sesama mahasiswa itu saling menyemangatin gitu ya, saling membawa aura yang positif. Dan saya juga lebih memperhatikan temannya gitu ya. Karena kalau misalnya biasanya seumuran adik-adik ini ya, dia itu lebih cenderung suka ngobrol sama teman seumurannya dibanding sama keluarga biasanya ya. Jadi lebih dekat sama temennya gitu ya, lebih terbuka sama temennya, segala diceritain sama temennya bukan sama keluarga. Makanya kita sebagai teman gitu ya, teman yang baik untuk menjaga kesehatan mental teman kita atau kesehatan mental kita masing-masing itu jadi teman yang pendengar yang baik sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ada teman curhat gitu ya, sebenarnya kalau orang curhat biasanya dia itu cuma pengen didengerin doang, pengen ngeluarin doang gitu ya, nggak pengen dikasih tahu, dinasehatin. Sebenarnya kan dia tuh udah tahu solusinya harus apa, cuma sebagai manusia gitu ya, wajarnya ketika kita punya masalah biasanya kita pengen mengeluarkan, apalagi cewek gitu ya, gitu. Dan kita untuk menjaga kesehatan mental jadilah seorang yang baik gitu ya, bukan yang menggurui atau yang menghina gitu ya. Dan jangan juga merendahkan, bukan merendahkan gitu ya, ngegampangin masalah orang lain ya, karena kekuatan seseorang, mental seseorang itu beda-beda. Mungkin masalah di dia menurut kita sepele, tapi mungkin menurut dia nggak sepele gitu ya. Jadi jangan menyepelekan masalah orang lain gitu ya. Jadi kalau ada yang curhat, gitu doang maksudnya, mungkin menurut dia mah ini tuh penting banget ya, kalau kita nggak penting gitu ya, jangan sampai kayak gitu ya. Nanti ya gitu, kalau kita menyepelekan ya, dia nggak punya teman cerita lagi, biasanya dia jadi menyendiri dan kena depresi kan. Nah, bedanya depresi dan stres tahu? Orang depresi dan orang stres tahu ya? Kalau stres, kita bisa tiap hari kena stres ya. Misalnya kalau lagi kuliah mah nilai turun, stres ya. Berantem sama teman, stres. Atau kita punya pacar, berantem sama pacar, stres ya. Itu wajar, stres itu bisa datang tiap hari, tapi bisa kita tanggulangi ya. Jadi setelah kita stres, masih bisa kok hari ya, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa